Kalau perusahaan mengalami keuntungan, maka pasti karyawan pasti akan sejahtera. Iya kan? Tidak mungkin kita ini mau enak-enak di bawah dari penderitaan orang lain. Teman saya sangat menyesal saya tidak sempat menemui ataupun tidak sempat terpilih teman-teman yang sudah keluar. Sayang sekali. Yang hari ini orang yang ada di sini inilah orang-orang yang akan bertahan. Semua butuh teknik. Semua pekerjaan itu pasti butuh teknik. Contoh mau menjahit, butuh. Contoh orang menjahit kan seharian dia duduk. Bukan berarti kita juga sama dengan orang yang menjahit. Tidak. Semua punya skill yang berbeda-beda. Tetapi di sini kalau di buruh walet ini dia punya tempat agak berbeda. Duduk di ruangan ber-AC. Saya punya karyawan kurang lebih hampir sudah mau 100. Rata-rata waktu datang itu mereka tidak cantik-cantik. Tapi ketika sudah berada di dalam, wah mereka semua pada bersinar. Bagaimana kita bersinar? Dulu di ruangan yang ber-AC, ya seharian di tempat yang ber-AC, pasti keluar kulitnya, mukanya langsung cling-cling. Ya. Nah makanya saya tekankan dari awal kita harus satu hati, satu pikir, satu gerak. Pasti kita akan maju bersama-sama. Bawa nama di daerah. Nah sebelum saya memulai saya punya materi, saya mau tanya dulu di kawan-kawan, di saudara-saudara. Yang pertama, apa di benak kalian setelah kalian 5 tahun ke depan? Ya? Ya gedung walet. Mau jadi apa? Saya 5 tahun 5 tahun ke depan. Atau punya jodoh pengusaha walet. Mau jadi apa? Jadi pengusaha walet juga. Iya kan? Mau jadi apa coba? Saya mau jadi pengusaha sukses. Mau jadi pengusaha sukses. Amin. Mau jadi apa? Ica jadi apa? Harus percaya diri. Kalau Harus punya. Memang. yang namanya manusia, kalau tidak punya target ke depan, Iya betul. 2, 3 tahun, 4 tahun, itu sama dengan orang menghayal. Bisa mengambang. Semua apa? Saya menjadi apa? Saya menjadi apa? Ya. Namanya kita manusia ini harus prinsip. Ke depan saya menjadi apa? Apakah saya membahagiakan orang tua? Apakah saya menjadi pengusaha? Semua tergantung dari pola pikir, dari target kita. Targetnya kita apa ke depan? Nah, saya mau tanya nih. Kalau ini sudah oke, dia ke Bengkulu dah. Mau jadi apa? 5 tahun akan datang. Kalau Ica jadi apa? Iya kan? Kalau sekiranya tidak mau ada target, ya mending mati Jo. Cita-cita saya takut. Iya, harus berani bercita-cita. Dalam pepatah kan, dalam ungkapan daripada kita, capailah cita-cita setinggi langit. Iya. Tidak apa-apa, kita berhayal, tidak apa-apa kita bercita-cita. Setidaknya kita punya target. antara bumi dan langit. Iya kan? Kita harus punya cita-cita banyak. Saya menjadi pengusaha, saya ingin membangun kedua orang tua. Maka sebelum kalian datang itu, kalian harus berpikir, saya mau jadi ini. Maka ketika tantangan-tantangan itu datang, contoh bulu berat, hantam. Karena kita punya target, kita punya cita-cita. Saya mau jadi orang sukses, itu pasti bisa. Ketika kita bersungguh-sungguh, pasti kita akan bisa. Ya, ini kan sudah menikah semua. Ada yang sudah nikah? Masih cewek semua. Saya masih cewek, tapi sudah punya cowok. Ya, sedangkan mau menaklukkan hati cowok saja gampang. Apalagi menaklukkan di sarang burung walet. Anggap sarang walet. Iya, kalau cowok mau menaklukkan hati cowok, baru dia banyak keterangan, pasti dia sakit hati. Tapi kalau ini biar berat sikat dapat doi. Iya kan? Memang segala-gala di dunia ini memang tidak terlalu doi tidak terlalu kita kejar. Rezeki pasti datang. Tetapi segala-galanya pasti butuh uang. Iya kan? Belum mau beli semengke, ya kan? Belum ada rezeki kan untuk percantik kan? Untuk kepada cowok mungkin atau suami mungkin. Nah kita harus punya target. Coba saya mau tanya ulang. Dari sini 5 tahun akan datang menjadi apa? Nah, Ica bercita-cita jadi apa? Bercita-cita jadi apa? Pasti sukses kan? Coba semua tatap mata saya. Saya mata ada itu, tidak mau jangkit tidak. Tetapi semua saya yakin semua pasti jadi orang sukses. Antrian. Oke? Sudah ada di benak ya? Mau jadi apa saya 5 tahun akan datang. Terus yang kedua, ini poin yang pertama,
Sudah ada di mana ya? Simpan di mana masing-masing. 5 tahun akan datang pasti semua jadi orang sukses. Terus yang kedua, ini ada owner, ini ada karyawan. Di pikiran owner pasti untung. Ya. Terus bersih. Terus yang ketiga bersih, baru susut sedikit. Baru terus yang keempat Bentuk. bentuk terjaga. Di benak karyawan, apakah kalian menginginkan bahwasanya perusahaan ini untung? 50-50. Mas mending, ya kan? Yang kedua, bersih. Apakah di benak karyawan ada bersih? Ada. Oke. Ketiga, benak karyawan ada susut sama bentuk. Pasti ya, maka ini pasti seiring sejalan. Kalau ini sudah seiring sejalan sama dengan ibarat ini masuk. Nah, ketika ini sudah menyatu, nah, biar kita mengangkat tubuh dengan keras, pasti bisa. Begitu juga. Nah, ini yang kami harapkan di sini pasti untung. Ketika untung berbandingan dengan sejahtera. Owner, karyawan. Ya, sepakat. Kita sepakat tuh ya. Ada yang tidak mau sepakat ini. Sepakat. Sepakat. Nah, harus sepakat ya. Harus kita sepakat. Inilah bentuk yang akan kita buat jadi tim. Ketika ini sepakat dan ini terjadi, maka akan terbentuk ini. Apa itu BTP? Hah? Benci tapi rindu. BTR. Benci tapi rindu. Akan menciptakan satu kualitas yang benci tapi rindu. Apa itu benci? Ketika kita mengajukan harga, barang harga, minta berapa cari? 30 juta. Benci dengan dia punya harga. Setelah itu mereka mau cari harga yang murah, mutar. Ketika mereka mutar, mereka lihat dengan harga yang murah tapi kualitas tidak bagus, mereka rindu dengan hasil daripada land business karena kualitasnya ada. Sepakat? Hah? Ini maksud daripada benci tapi rindu. Mereka mengingat barang itu benci karena dengan harga kita yang harga jual yang tinggi. Karena ke depan kita akan main kualitas. Ketika mereka mencari lagi harga yang lebih murah dengan kualitas yang tidak bagus, maka mereka rindu dengan kita punya kualitas. Maka siap-siap kita harus bisa mengeluarkan kualitas yang terbaik dari Kecamatan Poso Pesisir ini. Dengan cara bagaimana? Tentu semua punya teknik. Nah, hari ini saya mau coba tanya, apa kira-kira yang menjadi kendala di pencucian sarang walet ini? Apa kira-kira? Coba dari sana. Wah, Apa kendalanya? yang senior-senior. Selama 1 bulan lebih di sini, Selama 1 bulan di sini, apa kira-kira kendala? apa kendala yang Hah? Menjaga bentuk. Terus? Ana, Ana. apa? Apa? Yang jadi Ayo. kendalamu selama 1 bulan. kendalamu yang selama 1 bulan di sini? 1 bulan di sini. Kalau Alia kan dia bilang susah untuk menjaga bentuk. Ah. Bentuk. Susut. Terus? Bengkulu. Apa? Bengkulu apa? Bentuk. Kalau dia Menjaga bilang- bentuk. Kalau yang baru, menurut kamu apa? Orang belum paham. Kalau orang baru. Dikatakan susut itu bagaimana? Oh iya masih baru ya? Iya, sebar. Baru Baru berapa masih hari? 1 mingguan. 1 minggu. 1 minggu ya? Kalau Oke. itu masih berapa? 4 hari? 4 hari ya? Iya. Itu aja. Karena yang sudah melalui 1 bulan Tadi keluar. susut dan bentuk ya. Ya. Tapi ada juga yang belum tahu apa itu susut, apa itu bentuk. Iya. Nah, untuk menciptakan satu kualitas yang bagus, kan kita akan perang harga nanti. Kita akan perang harga bagaimana kita menjaga kita punya kualitas jadi bagus.
Nah, salah satunya ketika kita main komoditi, nah ini komoditi walet, sarang burung walet, maka harga akan tinggi berpengaruh pada kualitas yang bagus. Kalau kualitas tidak bagus, maka harga juga jadi tidak bagus. Tapi kualitas bagus, maka harga jadi bagus. Nah, apa itu bentuk? Kualitas yang bagus itu adalah bentuknya terjaga. Jadi sarang burung walet yang dari rumah burung walet itu bagaimana kita mengembalikan ke posisinya semula, ke bentuknya yang semula, tetapi sudah dibersihkan. Nah, dalam hal bersih ini ada 4. Yang pertama, membersihkan bulu berat ya, Iya, Bro. bulu halus, pasir, terus bintik. Nah ini, kalau sekiranya kita mau kejar ini, mau kejar bentuk terjaga dan susut juga terjaga, maka kuncinya adalah di bahan Baku. Mustahil bahan bakunya tidak bagus, kita mau paksakan menjadi yang bagus. Tetapi kita juga kan fluktuatif, tidak mungkin selamanya ada bahan baku yang bagus. Nah, kalau saya punya karyawan, saya kasih dulu bahan baku yang tidak bagus. Tapi ketika mereka mendapatkan bahan baku yang bagus, wah, itu senangnya luar biasa. Bahkan mereka saya kasih sampai 50 bahan baku yang tidak bagus. Tetapi ketika kita mendapatkan bahan baku, mereka sampai 125 gram per hari. Ya kan? Nah, maka memang harus fluktuatif. Ada bahan bagus, ada bahan tidak bagus. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita hadapi. Karena tidak mungkin ada bahan baku yang bagus, pasti kita akan ketemu dengan bahan tidak bagus. Ya, nanti kan kita punya skill yang kita mau olah. Bagaimana supaya kita punya skill ini selalu terjaga, kecepatan terjaga. Bentuk bagus, susut terjaga, yang terakhir adalah speed, kecepatan. Langsung, Bro. Nah, ini bisa tercipta kalau kita pegang ini. Yang pertama, target. Semua orang kan punya target, ya kan? Nah, yang kedua, komitmen dengan target. Kita sudah target, saya bulan ini mau 30 gram, maka jaga 30 gram itu. Hari ini kadang-kadang kita masih susah untuk membagi waktu, karena membagi waktu itu penting. Di pagi hari itu dari jam 8 sampai jam 12. jam 12, terus jam 13 sampai jam 15. Ini kemampuan ini di atas rata-rata. Kalau ini kemampuan artinya masih di atas. Setelah di sini ini sudah down, turun. Nah, maka triknya adalah di jam ini, misalnya ada berapa kepingnya? 6 keping. Oke, 6 keping. Ini ada bulu berat, ini bulu sedang, ini bulu ringan plontos. Maka ini dibagi jam 8 sampai jam 12, ketika terima barang langsung hantam yang bulu berat. Karena di saat itu kalian punya performance itu masih itu. Kalian punya semangat itu masih itu. Masih fit. Masih di atas rata-rata. Masih 90%. Nah, maka hantam yang itu. Ketika masuk di sini, ini kekuatan sudah mulai menurun. Di sini sudah enak, sudah enjoy. Itu salah satu trik yang pertama. Pasti dari 30 naik 40, 40 naik 50, 50 naik 60, 60, langsung naik 100. Kalau kalian mau pakai ini, trik ini. Ketika masuk ada bahan, langsung jajar. Ini saya mau target 4 keping dari jam 8 sampai jam 12. Datang untuk bekerja kan? Turun dari rumah, saya mau bekerja hari ini, saya harus produksi harus meningkat. Nah, maka itu salah satu trik. Ya, apa sini? Nah, semua niat, berangkat dari niat. Terus sampai di sini betul-betul bekerja, bukan mau bercerita. Ya. Nah, kadang-kadang kalau kita sudah berkumpul, wah, macam-macam mau cerita. Bahkan cerita yang kemarin ulang-ulang lagi. Cerita satu minggu ulang-ulang lagi. Bahkan mungkin ketika cerita Naruto itu 1 minggu lalu masih mau cerita lagi sekarang. Itu cuma ulang-ulang. Nah, ketika cerita pasti dibarengi dengan tertawa karena ada sesuatu yang lucu kan? Nah, ketika tertawa itu banyak energi yang terbuang. Waktu pasti juga. Jadi maksimalkan kita punya waktu. Nah, kalau misalnya ada cerita hanya untuk tertawa,
pasti tidak dapat. Stres yang akan kita dapatkan. Ya kan? Maka saya datang mau apa namanya? Mau bekerja, bukan untuk bercerita dan tertawa. Tekun, harus semangat, harus kita capai. Nah kalau tidak, kalian akan begitu saja. Sedangkan ke depan ini susah, coba cari. Susah sekarang orang cari kerja dengan adanya pandemi ini. Ya. Nah, di sini memang kelihatan sedikit. Tapi dengan produksi kalian akan bisa lama nanti PNS. Nah, buktinya apa? Saya tinggal saya punya PNS. Karena mungkin kecil ya ada dengan dia. Maka pasti kita hitung produksi. Apalagi masih muda-muda, mata masih kuat. Jadi pergunakan kita punya waktu itu untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Ini yang pertama ya. Terus yang kedua, kita komitmen atau istilahnya istiqomah dengan itu kerangka tadi. Ya kalaupun pasti ada jenuh, ada bosan. Manusia biasa, manusia sempurna kan? Manusia biasa pasti ada jenuh. Nanti kalau jenuh bilang Pak Cadi, saya pun juga jalan-jalan ke Gorontalo. Oke, pakat. Boleh ya? Jadi saya mau ke Gorontalo. Oke, Pak Cadi bisa fasilitas atau mau jalan ke pantai atau tetapi semua itu mencari kebahagiaan kan? Coba lihat sekarang orang di pantai-pantai itu mencari kebahagiaan atau di Bali sana sama dengan buaya. Apa namanya? Latihan di pasir berjemur sama dengan buaya kan? Itu orang mencari kebahagiaan. Begitu juga kita. Wajar. Tetapi jangan sering-sering. Banyak waktu yang terbuang. Tidak mungkin kita mau mengembalikan kita punya waktu kan? Satu hari harusnya produksi kita kembalikan. Tetapi ada nanti family gathering, jalan-jalan untuk merefresh kembali. Kalau saya lihat di postingan, luar biasa, ada yang apa namanya? Ada yang ulang tahun, ada juga jalan-jalan kayak apa mandi-mandi ya. Saya lihat ya, itu adalah bentuk supaya kita refresh lagi. Nah pulang kembali kita hajar lagi. Ya, begitu terus. Jadi kita konsekuen ataupun komitmen dengan kita punya waktu. Yang pertama ini waktu ya, waktu yang kita bagi supaya untuk bisa mengejar produksi. Nah yang kedua untuk menjaga bentuk, menjaga susut adalah ini. Ini barang. Ya. Di pagi hari fokus panen di dua. Bulu besar atau bulu berat dan bulu halus. Fokus. Jangan ketika lagi cabut sarang masih ada lele lagi bintik, masih ada pasir. Walaupun kamu bikin bagaimana itu namanya pinset ini tidak bisa mencabut pasir dan bulu, pasir dan bintik. Kalian saya kasih Pak Cali kasih pinset untuk mencabut bulu. Ya. Nah, bulu berat, bulu halus, pasir dan bintik ini ibarat kita punya kulit. Kita punya kulit ini ya. Nah, ketika kita sering kesana kemari mungkin di jalanan, pasti ada debu yang menempel ya? Nah, ada debu yang menempel. Nah, seperti apa bulu halus dan bulu kasar itu? Bulu halus dan bulu kasar seperti ini. Kan pasti tangannya ada bulu-bulu semua ya? Ada tidak bulu-bulu? Karena hari ini kita punya judul ini bulu-bulu. Sampai-sampai bulu ketemu bulu dunia menjadi gelap. Nah, saat telah berdosa. Nah, mana kalau sobat cerita bulu-bulu nah, bulu halus dan bulu kasar. Nah, pasti bulu kasar ini hanya bisa diambil dengan pinset. Nah, adapun debu yang menempel ini tidak bisa. Nah, itu diibaratkan kalau dalam di kulit kita ini itu pasir. Bulu itu debu itu sama dengan pasir. Nah, pasir itu bisa dibilas ketika kita mandi, itu bilas kan bisa keluar. Tapi ada yang tidak bisa walaupun sudah pakai sabun merek walaupun sudah pakai sabun itu tetap masih ada itu, yaitu daki. Nah, daki kalau misalnya kasih keluar daki apa pakai? Atau cuma disiram? Kan tidak, kecuali harus pakai lulur. Orang kalau misalnya lulur ambil dulu dari mana? Pintar. Nah, daki itu sama dengan bintik. Jadi harus pakai lulur ya. Nah, kalau di pinset kita harus kuret. Kita harus ini dia. Apa yang bahasa itu? Crop. Nah,
kita harus kerok. Tetapi untuk bisa memudahkan ini tadi, ini sudah mengerti kan? Bulu, pasir, dan bintik. Ya. Sekiranya ini mau dia berkurang, kalau mau dia berkurang ini kuncinya adalah di persiapan. Kita mulai di materinya. Ini quality control harus konsentrasi full ya, karena sudah pada teknis ini. Tadi baru pengenalan. Tahapannya ini yang pertama persiapan. Terus yang kedua cabut. Yang ketiga bilas, sortir. 95 98. Untuk bisa memudahkan ini harus dari sini. Proses ini gampang, mudah, dan cepat. Untuk bisa memudahkan ini harus di sini. Kalau ini keliru, di sini pasti susah. Susut banyak, bentuk tidak terjaga. Karena di sini intinya. Di 98 kan? Nah, bisa heran kalau misalnya ini tidak bisa, tidak sempurna. Ini pasti di sini ini agak lama, barang jadi hancur, jadi tipis. PB Super misalnya, kualitas PB Super itu di harga kami itu 20 sampai 21 juta. Tetapi ketika dia susut, itu bisa-bisa jadi patahan di angka 16 juta. Bukan banyak punya downgrade-nya, turunnya. Nah, sedangkan kita mengharapkan bagaimana supaya ini dia bisa dapat keuntungan. Ketika untung pasti karyawan sejahtera. Maka harus ada kesatuan hati. Kesatuan hati, berpikir sama-sama, dan yang terakhir satu gerak. Pak Cali nanti pada saat mencari bahan baku semangat, di sini juga ketika mencabut juga semangat, sehingga ini mendongkrak produksi akan lebih banyak. Kuncinya di sini. Nah, tahapan persiapan ini yang pertama grading bahan baku. Grading bahan baku harus bagus. Yang kedua, lepas serat. Karena bintik dan pasir itu dia bersembunyi di antara serat. Ya. Yang ketiga, bilas di air. Kemarin saya coba pakai air panas, tapi ada penyampaian dari itu. Nah, saya mulai coba berpikir untuk hilangkan air panas. Itu bisa dilakukan kalau kita dapat barang yang Bagus. kronis. Iya. Atau krem. Krem ini bisa jatuh ke base atau beras. Kalau direndam air panas. Ya, dia turun sampai 1 juta sampai 1,5 juta DP ini. Ini kalau pakai air panas. Di sini. Nanti sebentar saya praktek ya. Kalau ini sudah jadi, pasti di sini cepat. Kuncinya di sini. Di persiapan. Kalau persiapan, kalau cuma masalah ini cepat. Ini cepat. Mengerti? Ada yang mau bertanya? Nah, ketika melihat ini kira-kira kendalanya di mana? Kendalanya di sini ya? Ya? Dan ini ya? Ini ya? Nah, ini terjawab. Kuncinya di sini. Ini tugas kisi. Ini tugasnya. Jadi sayangi, cintai gak punya karyawan. Kalau ini kita lakukan tidak ada lagi proses bongkar, tidak ada. Kalau kita lakukan dengan benar ini tidak ada lagi bongkar pasar, tidak ada. Malahan orang nanti antri untuk masuk ke sini. Kalau kita dapat ini, kecuali memang orang yang memang tidak mau kerja. Tapi selama dia mau kerja, pasti dia akan terus bertahan. Saya buka kurang lebih 6 bulan, hampir 100 yang bongkar pasar. Sampai saya dapat trik ini. Memang saya sering buat ini terus, eksperimen sampai bagaimana mendapatkan hasil yang bagus dan karya juga bagus. Kuncinya di persiapan. Nanti sebentar saya
Mungkin sudah ya, sudah pernah dilakukan ya. Iya, sudah. Hanya saja mungkin ada teknik yang lain untuk untuk mengurangi bintik dan pasir. Syaratnya ketika cabut, untuk lebih mudah di sini ya. Syaratnya ketika cabut fokus pada bulu. Kalau ketika bulu sudah tidak ada, itu sudah kebersihan di kurang lebih 90%. Setelah itu masuk bilas. Nah, ketika bilas pasir yang turun itu masuk di 95%. Kemarin sempat orang hampir jadi lambat karena biar pasirnya mereka pingsit juga. Satu sarang sampai 1 hari. Karena biar pasir mereka pingsit juga. Bagaimana dia punya konsultan ini? Paling cuma perhatian bengkulu. Nanti makanya saya heran kenapa cuma sedikit mereka capek kan. Saya turun langsung saya jelaskan ke mereka supaya kalau bisa cabut bulunya saja, pasirnya biar dibilas. Biar nanti bilas. Nah, baru mulai agak cepat ini. Kuncinya ketika masuk quality control ya. Kalau quality control yang bilas toh? Semua. Mereka sudah diajar semua untuk membilas masing-masing. Karena ini main air, saya sarankan mainan harus satu yang bilas. Oh iya. Satu orang yang bilas. Kebantuan. Semua nanti ini cabut sortir 98. Setelah ini saya akan ajarkan semua jadi sortir 98. Dari cabut sampai 98. Tugas quality control hanya bilas dan di pengeringan. Dari persiapan bahan. Semua harus tahu bisa 98. Karena kasihan. Misalnya katakanlah 10 gram kali 8 berarti ada 80 gram. Kalau misalnya 10 gram, tapi kalau misalnya bermain di 30 atau 40 gram, berarti ada 400 gram. Sedangkan kita dikejar target. Artinya begini. Kita hari ini 30 gram. Ya. Listrik kita pakai, air kita pakai. Harusnya sudah ada produksi untuk hari itu. Tetapi di besok harinya masih mengerjakan hal yang sama 2 kali. Tidak dapat, sortir lagi, cuci ulang lagi. Hari ketiga, 3 hari. Harusnya yang barang harus habis 1-2 hari, sudah sampai 3 hari. Bahkan mungkin ada 1 minggu. Hah? Tidak 1 minggu. Paling berapa hari? 2 hari. 2 hari, baru 98. Kalau 98, kalau kemarin saya beli sama 95. Tidak sama ya? Ada 98 juga ya? Ini politik tentara yang hebat ini, dia bela dengan karyawan. Kalau ada, tenang, ada triknya, ada tekniknya. Kalian tuh bisa mencapai target yang besar, terus pekerjaan kalian bagus. Nanti saya kasih triknya. Itu yang pertama. Catatannya quality control, catatannya jangan dibilas sebelum habis semua dia punya bulu. Karena bulu tidak lepas di air. Kalau masih ada bulu terus langsung bilas, susutnya lebih tinggi. Pasti. Itu yang dilakukan sekarang. Pasti susut tinggi. Barang mengembang, kan? Nah, ketika barang mengembang, mereka mau cabut, mau bintik, bukan lagi bintik yang mereka cabut, yang kalian cabut, tapi sudah serat. Karena sudah lembek kan? Ada juga yang putus-putus, kan? Nah, tugas daripada quality control pada saat bilas, usahakan tidak ada lagi bulu. Bulu halus dan bulu kasar sudah tidak ada. Baru masuk bilas. Ketika bilas, jatuh pasir. Nah, ketika jatuh pasir itu dikeringkan. Nanti DP teknik ada. Dikeringkan bentar, setelah itu sortir ke 98. Itu cara yang pertama. Ada juga cara kedua. Cara kedua, hari ini 95, besok 98. 95, 98. 95, 98. Ada juga cara itu. Nanti diterapkan. Kalau saya lebih memilih hari 95, besok 98. 95, besok 98. Tapi setiap hari ada produksi. Mau tahu atau mau tahu sekali? Oh, mau tahu sekali. Luar biasa. Oke, paham di sini ya? Wah, sudah paham semua ini. Tadi 1 jam 30 menit pertama agak slow. Oh, begitu ya. Pas masuk 1 jam, masuk 30 menit kedua, sudah mulai ada suaranya ya. Ini trik, salah satu trik. Mulai nanti hari
Senin ya, coba. Selasa,